Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miku Nurfadola dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya, Angkatan 2020. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dasar atau rumus dasar pada Microsoft Excel. Baik, inilah saya sudah menyiapkan contoh data yang akan kita masukkan ke dalam rumus ataupun fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa fungsi saja, yaitu diantaranya fungsi sum, fungsi average, fungsi max, fungsi min, fungsi if, fungsi sum if, fungsi count if, fungsi left, fungsi right, dan fungsi mate. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu fungsi sum. Rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung D6 dan E6 kita blok, tutup kurung, kita enter. Fungsi sum yaitu fungsi yang menjumlahkan dari beberapa data. Ini langsung saja kita tap pojok di sini. Seperti ini. Ya. Jadinya kita tidak usah mengulang rumus lagi. Langsung saja seperti itu. Selanjutnya kita masukkan fungsi if, yaitu fungsi permisalan atau fungsi kemungkinan. Rumusnya sama dengan if buka kurung. Ini terdapat keterangan bahwa jika jumlah nilai lebih dari atau sama dengan 500, maka lulus. Langsung saja kita klik F6 ini, F6 lebih dari sama dengan 500 titik koma tanda petik lulus. Titik koma tanda petik tidak lulus. Tanda petik tutup kurung, enter. Ini juga seperti seperti sum tadi, tidak usah dimasukkan rumusnya satu persatu lagi, langsung saja kita tarik ke bawah. Ya, terlihat. Selanjutnya kita ke fungsi sum lagi di sini. Sama dengan sum buka kurung rank F6 sampai dengan F15 kita blok, kita enter. Yaitu selanjutnya fungsi average atau rata-rata. Sama dengan average buka kurung sama kita tab F6 sampai dengan F15 tutup kurung, enter. Selanjutnya yaitu fungsi max, sama dengan max buka kurung F6 sampai dengan F15 enter. Selanjutnya yaitu nilai terendah atau fungsi min, sama dengan min buka kurung F6 sampai dengan F15 enter. Selanjutnya untuk fungsi siswa yang lulus di sini. Sebelumnya ini kita ratakan dulu. Ya, selanjutnya di sini jumlah siswa yang lulus. Ini menggunakan fungsi count if, sama dengan
count if buka kurung G6 sampai dengan G15 titik koma tanda petik lulus, tanda petik lagi, tutup kurung, kita enter. Setiap rumus dalam Microsoft Excel itu juga harus didahului dengan sama dengan. Jika tidak didahului sama dengan, itu tidak berfungsi rumusnya. Misalnya seperti ini, yang fungsi count if lagi. Langsung kita ketik count if, tidak ada rumusnya. Tapi kalau kita awali dengan sama dengan count if, ada rumusnya. Lanjut, yaitu buka kurung tab G6 sampai dengan G15 titik koma tanda petik tidak lulus, tutup kurung. Setiap huruf ataupun kata yang bakal kita masukkan ke dalam rumus itu juga harus didahului tanda petik supaya terbaca rumusnya. Enter 3. Ya, lanjut ke jumlah nilai yang lulus. Ini menggunakan fungsi SUMIF, sama dengan SUMIF buka kurung ranknya, yaitu lulus atau tidaknya, G6 sampai G15 titik koma tanda petik lulus, tanda petik titik koma jumlah nilai tesnya, tutup kurung, enter 380. Yaitu selanjutnya fungsi left. Ini fungsi left, fungsi yang mengambil kata dari kiri ataupun dari depan. Misalnya kita mengambil kata dari nama Ian Saputra. Rumusnya sama dengan left buka kurung, kita klik B6 titik koma, kita mau mengambil misalnya 3 kata dari depan, berarti 3 tutup kurung, enter. Iya. Selanjutnya untuk seperti sum ini dan if ini kita tarik aja ke bawah. Nah, ini 3 semua. Kalau kita mau mengganti, misalnya mau diambil 4 atau 2, dari sini saja kita ganti. Ini tadi 3 ya. Kita enter. Nah, selanjutnya untuk yang there ini, kita misalkan ganti 4. Kita enter. There. Misalnya yang puja ini kita ganti 2 huruf, kita enter. Nah, seperti itu. Itu pun seterusnya. Misalnya mau kita ganti ini yang Nur, ini kita ganti 5. Kita enter Nur S. Nah, ini juga dalam Microsoft Excel ini spasi itu dihitung juga. Jadi ini kan Nur S, ini spasinya dihitung juga. Sekarang yang son ini, kita mau ngambil 2 huruf aja, atau 1, enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi rake, yaitu fungsi yang mengambil kata atau huruf dari belakang. Sama dengan rake buka kurung, kita sama seperti tadi, B6 kita klik, titik koma,
mengambil misalnya 3 juga. Tinggal tulis 3 huruf, 3, tutup kurung, enter. Tra. Selanjutnya yang ini kita sama, kita tarik ke bawah. Nah, 3 semua. Misalnya ke ini kita ganti 5. Enter. Nah, ini juga kita ganti 1. Enter. Nah, seperti itu. Jadi Microsoft Excel ini mempermudah pekerjaan kita lah. Tidak perlu kita ribet kayak jumlahin satu persatu. Selanjutnya ini yang kita coba 3. Enter. Nah, seperti itu seterusnya. Sekarang ke fungsi meet. Sama dengan meet, buka kurung, teksnya. Ini meet ini fungsi yang mengambil kata atau huruf di pertengahan. Teks itu titik koma. Misalnya kita mau mengambil huruf A. A itu kan berada di urutan ketiga. Huruf ketiga. 3 titik koma. Itu A sampai iansap. Iansap berarti 1, 2, 3, 5. 5 tutup kurung, enter. Iansa. Selanjutnya ya ini sama, kita kayak gini aja. Nah, ya ini memang kata-katanya tidak berurutan. Ini mempermudah kita aja, yang penting kita paham bagaimana caranya mengerjakan. Ini bisa dirubah sih, terserah kita mau berapa huruf yang mau kita ambil. Misalnya ini kita huruf ke berapa? Huruf ke 2, yaitu E, dan 3 kata eri. Nah, langsung saja kita enter eri. Nah, yang selanjutnya ini Gianni ini kita ubah huruf ketiga sama, tapi mau kita ambil 3 juga. Jia. Nah, seperti itu seterusnya. Selanjutnya ada fungsi concatenate. Ya, seperti itulah bahasanya. Itu misalkan kita itu fungsi yang menggabungkan 2 kata. Misalnya contohnya bangun, bawahnya tidur. Nah, rumusnya seperti ini. Sama dengan concatenate, buka kurung, teks pertama, titik koma, teks kedua, kurung, enter. Nah, bangun tidur. Nah, misalnya kita mau bikin yang tetap spasi nih. Sama dengan concatenate. Teksnya, teks, titik koma. Ini mau biar ada spasi, kita tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma, teks yang kedua. Nah, tutup kurung, enter. Nah, ada spasinya. Seperti itulah. Ya, selanjutnya fungsi VLOOKUP, fungsi yang mengambil data dari tabel lain. Langsung ke rumusnya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Ini karena menggunakan kode, berarti menggunakan fungsi left, buka kurung, teksnya, titik koma, 2, tutup kurung, titik koma, tabelnya A24 sampai dengan B27.
Kita F4 kan, kita absolutkan biar bisa ditarik ke bawah. Titik koma. Karena nama barang berada di tabel kedua, 2, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk jenis barang sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Ini karena kode barangnya berada di tengah, Z2, mid, buka kurung, teksnya, titik koma, huruf ketiga, titik koma, 2 huruf, tutup kurung, titik koma, tabelnya, kita F4, titik koma, 2, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Kita tarik ke bawah lagi. Untuk persediaan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, mid, buka kurung, teksnya, titik koma, 3, titik koma, 2, tutup kurung, titik koma, tabelnya, A31 sampai dengan D42, kita F4, titik koma, 3, titik koma, 0, ini 3 karena persediaan berada di kolom ketiga, tutup kurung, enter. Selanjutnya langsung kita tarik ke bawah. Untuk yang terjual sama dengan VLOOKUP, buka kurung, mid, buka kurung, teksnya, titik koma, 3, titik koma, 2, tutup kurung, titik koma, tabelnya, A31 sampai dengan D42, F4, titik koma, 4, titik koma, 0, ini 4 karena terjual ini pada kolom keempat, tutup kurung, enter. Tarik ke bawah. Untuk sisa barang ini persediaan dikurang terjual sama dengan E6 dikurang F6, enter. Lanjut, tarik ke bawah lagi. Untuk harga per unit ini pada kolom harga barang sama dengan VLOOKUP, buka kurung, ini buka kurung, karena kode barangnya berada di terakhir berarti D6 menggunakan rumus strike, buka kurung, teks, titik koma, 2, tutup kurung, titik koma, A46 sampai dengan B54, F4 kan, titik koma, 2, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Ini bisa menggunakan di sini. Nah, selanjutnya untuk total terjual ini terjual dikali harga per unit sama dengan F6 kali shift 8 kali H6, enter. Tarik ke bawah lagi. Nah, sebenarnya untuk jumlah ini sama
Seperti yang tadi, sum tadi sama dengan sum buka kurung enter. Untuk rata-ratanya sama dengan average buka kurung enter. Untuk data tertinggi sama dengan max buka kurung enter. Untuk data terendah sama dengan min buka kurung enter. Sebenarnya ini langsung tarik saja seperti ini. Nah, ini juga demikianlah rumus ataupun fungsi dasar dari Microsoft Excel.